Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Azhara Muaimi dengan NPM 24082628. Di sini saya akan menjelaskan terkait blok Basic Endocrine and Metabolism yang berjudul komplikasi diabetes mellitus mikrovaskular dan makrovaskular. Di mana yang pertama itu adalah mengenai diabetes mellitus itu sendiri. Di mana diabetes mellitus ini yaitu merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia kronis, yaitu kadar gula darah yang tinggi dalam jangka waktu yang lama akibat gangguan produksi atau kerja insulin itu sendiri. Kemudian hiperglikemia kronis ini dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah mikrovaskular atau pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar yaitu makrovaskular, di mana kerusakan tersebut dapat menimbulkan berbagai komplikasi pada mata, saraf, ginjal, jantung, otak, dan pembuluh darah perifer. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait komplikasinya. Yang pertama yaitu komplikasi mikrovaskular itu sendiri, di mana komplikasi dari mikrovaskular itu yang pertama itu ada pada retinopati diabetik, di mana itu merupakan komplikasi diabetes yang terjadi akibat kerusakan pembuluh darah kecil pada retina. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan pembuluh darah retina mengalami kebocoran atau kerusakan sehingga mengganggu penglihatan. Kemudian gejalanya dapat berupa penglihatan kabur dan munculnya bintik hitam atau bercak pada penglihatan. Kemudian sedangkan pada kondisi yang sangat berat yaitu bisa dapat menyebabkan yang namanya kebutaan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya nefropati diabetik, di mana nefropati diabetik ini sendiri adalah merupakan kerusakan pada glomerulus ginjal akibat hiperglikemia kronis. Kerusakan glomerulus ginjal ini menyebabkan fungsi penyaringan pada ginjal itu menurun dan protein dapat keluar melalui urin. Kondisi ini dapat ditandai dengan yang namanya proteinuria, di mana proteinuria itu adalah terdapatnya protein pada urin. Kemudian dapat ada juga terjadinya edem dan hipertensi. Kemudian jika berlangsung terus-menerus tanpa pengendalian yang baik, maka kerusakan ginjal dapat berkembang menjadi gagal ginjal kronis. Selanjutnya ada yang namanya neuropati diabetik. Neuropati diabetik ini sendiri adalah kerusakan pada saraf perifer maupun saraf otonom akibat diabetes. Kerusakan saraf perifer terutama dapat menimbulkan yang pertama itu ada kesemutan, nyeri, dan mati rasa. Terutama itu terjadinya pada kaki. Kemudian sementara itu gangguan saraf otonom itu sendiri dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan disfungsi seksual. Kemudian, mati rasa pada kaki juga dapat membuat pasien tidak menyadari adanya luka sehingga luka lebih sulit untuk ditangani. Kemudian yang kedua itu ada komplikasi pada makrovaskular, di mana komplikasi makrovaskular itu merupakan penyakit jantung koroner yang terjadi akibat yang pertama ada aterosklerosis pada arteri koroner, yaitu penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak, di mana kondisi ini menyebabkan aliran darah dan oksigen ke ke otot jantung itu berkurang. Gejalanya dapat berupa nyeri dada, nyeri yang menjalar ke lengan atau rahang, dan pada kondisi berat dapat menyebabkan serangan jantung. Kemudian untuk penyakit cerebrovaskular, soalnya ada untuk penyakit cerebrovaskular, di mana cerebrovaskular ini sendiri merupakan gangguan aliran darah pada otak akibat adanya penyumbatan atau kerusakan pada pembuluh darah. Komplikasi yang dapat terjadi adalah yang pertama itu ada stroke iskemik, yaitu akibat penyumbatan darah dalam darah dan perdarahan otak akibat pecahnya pembuluh darah itu sendiri, di mana kondisi ini dapat menyebabkan yang namanya gangguan fungsi neurologis dan membutuhkan penanganan segera, di mana penyakit arteri perifer yang selanjutnya itu ada penyakit arteri perifer, di mana penyakit arteri perifer ini terjadi akibat penyempitan arteri perifer. Kemudian terutama pada pembuluh darah tungkai, di mana berkurangnya aliran darah menyebabkan jaringan kaki berkurang oksigen sehingga pasien dapat mengalami nyeri saat berjalan dan luka sulit sembuh. Di mana jika aliran darah sangat terganggu dan jaringan mengalami kerusakan yang berat, maka kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko yang namanya amputasi.
Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu mengenai faktor resikonya sendiri, yaitu ada beberapa faktor resiko yang sangat berperan terhadap terjadinya diabetes dan diabetes mellitus dan komplikasinya itu sendiri. Yaitu yang pertama ada hiperglikemia kronis, hipertensi, dislipidemia, merokok, obesitas, kurang aktivitas fisik, dan riwayat keluarga. Kemudian hiperglikemia yang tidak terkontrol ini merupakan faktor penting karena dapat mempercepat kerusakan pembuluh darah. Eh, Kemudian hipertensi dan dislipidemia ini dapat memperburuk kerusakan pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko komplikasi mikrovaskular maupun makrovaskular. Kemudian yang selanjutnya itu ada pencegahan dan pengelolaannya sendiri. Di mana untuk pencegahan dan pengelolaannya itu sendiri yaitu eh, pencegahan komplikasi diabetes itu dilakukan terutama yang pertama yaitu dengan mengontrol gula darah agar tetap mendekati target normal, di mana hal ini dapat dilakukan melalui pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, serta penggunaan obat antidiabetes atau insulin sesuai kebutuhan pasien. Selain gula darah, tekanan darah dan kadar lipid yang tinggi juga perlu dikontrol. Pasien juga dianjurkan untuk berhenti merokok karena kadar rokok dapat memperburuk kerusakan pembuluh darah. Pemeriksaan rutin terhadap mata, ginjal, saraf, dan jantung. Pemeriksaan rutin terhadap mata, ginjal, saraf, dan jantung ini juga perlu dilakukan untuk mendeteksi komplikasi sejak dini, sehingga komplikasi dapat dicegah atau diperlambat. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.